27. Ya. Mohon waktunya untuk kaitannya tugas nanti. Ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya, mudah-mudahan selalu sehat ya Pak. Amin. Baik Pak, kaitannya dengan tugas Bapak sebagai kepala sekolah, pimpinan sekolah. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu? Kan jadi ada dua ya Pak ya? Ya. Nah itu kira-kira seperti apa Pak Bapak mengidentifikasi? Jadi memang kalau ada seperti itu kita itu punya tim. Jadi memang sebelum ke kepala sekolah itu pasti sudah ada mengidentifikasi dulu untuk ke ranah mana gitu, sehingga dalam menyelesaikannya pun kita sudah mudah-mudahan sudah tidak salah. Jadi memang hasil pemikiran bukan hanya sendiri, dan saya juga berprinsip memang untuk menyelesaikan itu kita selalu bersama-sama. Pak, berarti ada timnya ya ada Pak tim, ya. ya. Awalnya mengidentifikasi Ya. dari tim itu, Ya. baru nanti berkoordinasi. Ya. Mungkin seperti itu ya Pak? Iya, iya. Baik Pak. Kemudian selama ini nih Pak, bagaimana Bapak sebagai pimpinan sekolah mengambil keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar sama benar, atau misalnya yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, yang sama-sama bagus gitu Pak. Yeah. Cuma harus memilih kan Pak ya. Yeah. Gitu, baik. Seperti apa? Di pilihan di antara yang baik. Iya. Betul Pak. Ya memang di sekolah pasti ada itu. Ya kita laksanakan sesuai kalau sama-sama baik berarti kita yang terakhirnya regulasi. Iya. Kadang-kadang sama baik tapi menyimpang dari regulasi. Benar tapi regulasinya tidak ya, kita ikuti itu. Karena di samping penyelesaian secara moral, secara kasihan, yang lebih penting kan itu kita punya panduan yang jelas-jelas tertulis, yaitu regulasi. Jadi mereka tidak menyalahi regulasi loh. Jadi kalaupun kita pilih itu sudah betul-betul dari semua sisi, termasuk regulasinya sudah gitu. Ditimbang dari segala sudut ya Pak. Iya, itu. Dan dikembalikan ke aturan regulasi. Aturan, iya. Ya, baik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan terlebih dulu nih sebelum mengambil suatu keputusan? Biasanya saya mencari data dulu. Data, kemudian kita sandingkan dengan data yang kami miliki dari berbagai sumber, misalnya wali kelas, wakil. Setelah data itu valid, baru kita eksekusi apa yang akan kita ambil, sehingga memang keputusan itu bukan hanya keputusan kepala sekolah, memang keputusan sekolah yang semua stakeholder itu dari mulai guru, wali kelas, wakil itu memang sudah berbicara itu gitu. Jadi kalaupun keputusannya A itu memang semuanya sudah bersama. Insya Allah kalau seperti itu tidak ada gejolak di masyarakat atau di peserta didik atau orang tuanya. Gitu. Tapi kalau kita ngambil tanpa dasar itu, kadang-kadang ada juga kepala sekolah yang karena posisinya pada saat kejadian tidak di sekolah langsung menyalahkan A, B, C gitu. Padahal di lapangan berbeda. Jadi saya hindari itu. Baik Pak, berarti langkah awalnya itu mengumpulkan data dulu, kemudian divalidasi dari berbagai elemen ya Pak ya, baik itu dari guru, wali kelas, BK dan lain sebagainya, supaya berkoordinasi untuk menghasilkan keputusan yang tentunya endingnya keputusan bersama. Seperti itu. Baik, jadi judulnya keputusan sekolah gitu ya Pak ya. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Iya.
menurut Bapak efektif itu? Yang efektif ya seperti itu. Kita mencari masukan, mencari data, nah kemudian baru kita putuskan. Karena beda tipis tuh etika dengan apa tadi? Rujukan moral, Pak. Iya, Betul, beda Pak. tipis. Salah-salah malah kita salah Benar. menentukan. Jadi saya selalu berprinsip pemikiran banyak orang, artinya pemikiran tim itu lebih baik daripada pemikiran saya sendiri. Bagaimanapun saya selalu kalau ingin ada kegiatan apapun kita bicarakan dulu, setelah di tim oke, baru kita launching ke guru, ke siswa, ke orang tua. Berarti Bapak awalnya itu mencari data dulu dulu, ya Pak, iya, ya, masukan iya, dari berbagai pihak ya Pak, Iya. ya, sehingga tahu nih ya Pak ya. Iya, Jadi, sehingga tahu. Iya, iya. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan pada tentunya kasus-kasus yang dilema etika? Iya. Jadi tentunya sekarang memang kan satu memang kita tidak boleh mengeluarkan anak. Jadi bagaimanapun sekolah harus membina, dan alhamdulillah di JP2 sekarang kepala sekolahnya udah mulai paham tuh gini Bu. Kalau ada kejadian kasus di sini kemudian kita keluarkan di sekolah negeri yang lain, itu dia masih mau terima. Kalau SMA kan sudah lama tuh Bu begitu. Nah, SMP itu susah, egonya tinggi-tinggi loh. Di sana ada kasus begini, kenapa dipindah ke sekolah saya gitu. Padahal kan itu kita bukan menjudge anak itu jadi bukan, hanya akan kita pinggirkan supaya tidak dengan kelompok yang sama gitu. Mudah-mudahan kalau dia sudah sendiri itu tidak terulang lagi. Menjadi lebih baik Ya. mungkin ya Pak ya, Iya. ada perubahan. Seperti itu. Jadi tidak di zona nyamannya dia ya Iya, Pak ya. betul. Jadi dia lebih oh iya gitu. Iya. Mungkin saya harus berubah kan Berubah. seperti itu. Mungkin bisa berubah seperti itu. Nah, sekarang kepala sekolah sudah mulai di tahun kemarin pada nelpon saya, emang apa begitu? Saya bilang Iya, begitu, jangan merasa kita nggak mau lah. Gimana ceritanya? Saya bilang kalau rumah sakit tidak mau menerima pasien, Iya. kan sekolah itu sama Bu. Hanya bedanya kita mah sakitnya bukan sakit apa ya, bukan Iya. sakit fisik ya, Fisik. sakitnya sakit mental. Iya, Gitu. betul Pak. Nah selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah masalah yang kaitannya dilema etika? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikannya pada saat itu di tempat atau memiliki jadwal atau apa ya, tata kalah ya Pak ya Iya. untuk menyelesaikannya? Jadi kita kalau seperti itu memang ada jadwal, tapi jadwalnya yang kita buat sendiri temporer Bu. Jadi kalau memang ada kasus segera kita selesaikan. Dan saya amati dengan cara seperti itu bisa meredam ya. Kalau ada masalah itu tidak menyebar kemana-mana, kita sudah Segera ya Pak Iya. ya, dengan segera. Iya. Nah bentuk prosedurnya mungkin yang seperti tadi, Iya, kumpulin iya, data, iya. cepat-cepat. Jadi kumpulin kalau ada data. apa-apa, Iya. contoh misalnya ada kejadian yang kita kumpulkan tim, kita bahas sampai tuntas. Iya. Itu tidak mengenal waktu Bu. Iya. Sabtu Minggu kalau memang harus kita bicarakan Itu, ya. kehidupan sekolah gitu ya Betul. sebetulnya ya Pak Betul. ya. Karena kalau makin Iya. makin lama itu kan tidak terselesaikan. Iya. Nah, itu dampaknya Ada ada. baru ya, Pak. Iya. Walaupun hitungan hari udah beda gitu. Memang begitu ya Pak ya. Iya. Jadi kepala sekolah itu Iya. tidak mengenal waktu ya Pak. Mengenal Masya waktu. Allah. Mudah-mudahan sehat ya Pak. Amin. Makanya kalau ada apa-apa saya selalu wakil ini nggak bisa kesini. Pokoknya paling tidak di grup lah kita sampaikan. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Jadi memang kalau seseorang tidak, tapi tim itu dari mulai BK kesiswaan pasti. Ya, jadi kita punya tim yang memang ikut memikirkan bersama gitu.
Jadi kalau wakil siswa dengan BK ada 3 orang ya, saya koordinasi. Jadi memang betul-betul. Tapi ya tetap sih memang suara kepala sekolah lebih dominan. Tapi kita juga harus bijak gitu. Artinya kalau 3 dengan 1 masih maksa 1 ya ngapain berunding, dalam hati saya ngapain berunding, kan kita mencari sisi yang terbaik. Nah, ternyata ya kalau memang hasil keputusannya bagus ya kita ikut. Tapi demikian pula kalau setelah kami beri masukan gini yang tidak itu akhirnya kan terbuka. Contoh kan kalau kasus-kasus seperti itu kan ya beda tipis sehingga ada ranah untuk dikeluarkan misalnya itu. Nah, itu betul-betul kita bicarakan betul, yang tadinya udah menggebu-gebu mau dikeluarin, saya berikan pandangan, akhirnya kembali, ya udah Pak kita bina aja. Nah, terakhir Pak, dari keseluruhan hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari, Bapak kan kepala sekolah sudah sekian waktu ya Pak ya, itu dalam pengambilan keputusan Bapak itu selama ini apa Pak pembelajaran? Mungkin setiap orang ada ya Pak ya, setiap peristiwa ada hikmahnya gitu ya Pak ya. Jadi apa yang bisa Bapak ambil dari keputusan Bapak yang ini Bapak putuskan? Memang salah satunya strategi juga dalam memutus. Kita harus punya strategi karena pengalaman saya pada saat di sekolah SMP lain, kita mau mengeluarkan anak, akan keluarkan, belum surat keluar sudah kemana-mana. Bahkan saya sampai dipanggil Sudin gitu, karena anaknya nggak terima. Jadi kalau sekarang itu memang kita punya strateginya, kalau mau mengeluarkan kasih tenggang waktu. Misalnya hari ini kita putuskan dia, panggil orang tuanya, nanti hari Jumat ibu ngambil surat pindah ya. Nah, itu tidak hari ini ngomong kita keluarkan surat, tidak. Rentang waktu ini aman enggak? Jadi pada saat rentang waktu ini aman, eksekusi. Tapi kalau tidak aman, nah kalau memang ada yang keberatan, saya bisa berdalih memang kami belum mengeluarkan. Jadi kalau ada hitam di atas putihnya, oh iya bagus, Masya Allah. Pelajarannya bagi saya nih Pak, yang baru ya. Kayaknya saya perlu banyak belajar banget nih. Kan tadinya mah dulu mah begitu, kalau udah kita rapat, anak itu keluaran panggil, anaknya keluar Bu. Ternyata dia kemana-mana, akhirnya ya malah nggak jadi, karena kan kita kalau sudah berhadapan dengan atasan kita kan nggak bisa. Harus timbang-timbang. Jadi sekarang saya ambil. Jadi kalau mau Jumat sekarang dipanggil, nanti ibu Jumat ke sekolah lagi ya. Kita akan sampaikan, kita akan pindahkan. Nah, seiring waktu tidak ada apa-apa. Lihat situasi kondisi ya Pak ya. Gitu. Dan biasanya sekolah juga membantu artinya kita arahkan ibu mau kemana. Swasta kita bantuin cari. Sehingga dia tinggal masuk. Pahit-pahitnya dia nggak punya uang, resiko kita daripada putus sekolah. Karena tanggung jawab orang. Betul. Makanya kan saya tidak dilantik pengawas itu. Oh mungkin amalnya dijadi kepala sekolah akan lebih banyak gitu Bu. Iya benar. Kalau sekarang mah nggak bisa mindset. Mungkin duitnya akan lebih banyak. Oh iya orang. Saya mungkin amalnya akan lebih banyak. Emang lebih banyak juga sih Bu, PKD-nya kan beda sama guru. Walaupun jam kerjanya juga. Mbak, terima kasih banyak pelajaran yang saya ambil dari diskusi ini, wawancara ini. Terima kasih banyak. Maaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Eka. Mohon waktunya Bu untuk kaitannya dengan tugas wawancara kepala sekolah Bu. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bu, mudah-mudahan selalu sehat. Jadi bisa memimpin kita semua nih Bu di sekolah. Bu Eka juga sehat ya. Amin Bu, ya Alhamdulillah. Baik Ibu, saya
saya kan dapat tugas nih Bu untuk mewawancarai kepala sekolah kaitannya dengan keputusan yang diambil oleh kepala sekolah untuk masalah-masalah yang terjadi. Waktunya ya Bu. Iya. Ibu selama ini dalam kurun waktu Ibu menjadi kepala sekolah, pastikan banyak keputusan-keputusan yang memang harus Ibu ambil sebagai pimpinan sekolah. Nah, kaitannya dengan ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus ini merupakan dilema etika atau rujukan moral gitu. Jadi yang mana nih gitu? Ini maksudnya kemana seperti itu? Ya, jadi untuk kategorikannya ini dilema etika atau ini rujukan moral, kita harus lihat secara luas dulu ya. Ketika ada kasus ataupun ada sesuatu hal ya yang berhubungan dengan itu, biasanya saya sih mungkin kalau untuk kasus-kasus yang tertentu akan saya diskusikan juga dengan tim manajemen, sehingga ketika kita akan memutuskan itu, kita benar-benar memutuskan memang dengan pertimbangan yang matang ya. Jadi artinya artinya kita keputusan bersama lah, kita bisa, jadi saya nggak mau sih sendirian aja gitu, bukan. Tapi untuk tertentu kan ketika sudah dapat masukan dari berbagai macam, pasti saya akan memutuskan. Tapi artinya tidak langsung memutuskan sendiri gitu ya intinya. Jadi harus dibicarakan semua dengan tim manajemen. Jadi Ibu melihat dari sudut pandang dari berbagai sisi dulu ya Bu ya, dari masukan khususnya dari manajemen ya, baru Ibu mempertimbangkan apa keputusan. Baik Ibu. Kemudian selama ini Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, gitu, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Artinya kalau kita memutuskan ini benar sih, tapi kalau ini benar juga gitu. Jadi bagaimana Ibu mengambil keputusan kalau hal tersebut itu terjadi? Kalau misalnya keputusan itu ada sama-sama benar ya, yang A benar, yang B juga benar, tapi kita lihat dulu latar belakangnya juga ya. Jadi kita lihat latar belakangnya juga, sehingga kita lebih tepat mengambil keputusan tersebut. Jadi tidak reaktif mungkin ya, jadi harus dipikirkan dulu gitu ya. Jadi kita lihat jadi dari berbagai macam sisi, walaupun itu sama-sama benar kan, kita bisa lihat sisi ini bagaimana, sisi ini bagaimana benar. Jadi sebetulnya yang lebih tepat yang mana sih? Ya, walaupun sama-sama benar kan, ada yang lebih tepat, mungkin ada yang kurang tepat ya. Ya sih Bu, saya lihat Ibu seperti itu. Ibu itu individu yang nggak reaktif gitu Bu, tenang gitu. Makanya saya kayaknya perlu dicontoh itu. Jadi yang saya lihat ya Bu ya, Ibu jadi kalau bila mengambil suatu keputusan itu tenang dulu, melihat dulu, ya gitu ya Bu ya. Mungkin kalau orang bilang aku jadi lambat ya, gitu. Tapi ya maksudnya soalnya nggak dipertimbangkan semuanya supaya menghasilkan keputusan yang terbaik ya Bu ya. Baik. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini untuk mengambil suatu keputusan? Ya, jadi kan yang pertama lihat dulu permasalahannya, kemudian saya pasti akan konsultasikan pertama dengan orang yang mungkin sesuai dengan apa sih permasalahan itu. Misalnya katakanlah permasalahan di bidang kesesuaian, mungkin kesesuaian dulu. Walaupun saya juga pasti akan minta juga pendapat dari tim-tim yang lain gitu. Jadi dilihat aja. Jadi ini berhubungan dengan apa sih, masalah siswa atau masalah kurikulum atau masalah karpras gitu. Jadi saya menghubungi yang sesuai dengan kompetensinya. Tapi nanti saya juga kalau diperlukan saya akan minta juga masukan dari yang lainnya. Berarti koordinasi lah ya Bu, dengan yang memang di bidangnya. Baik Ibu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang efektif itu menurut Ibu seperti apa? Ya, memang harus komunikasi sih yang penting ya. Jadi komunikasi.
karena saya sendiri kadang-kadang kan mungkin nggak tahu persis gitu ya, maksudnya saya ketika dapat masalah gitu mungkin saya lihat permukaannya doang gitu kan, tapi untuk mendalaminya itu kan pasti harus saya tanyakan dulu pada orang yang lebih tahu gitu, sehingga nanti ketika saya mengambil keputusan itu memang benar-benar, atau kalau misalnya keputusan itu melibatkan dua pihak itu, jadi pihak-pihak yang saling mungkin berhubungan dengan permasalahan tersebut harusnya saya panggilkan dua-duanya ya, jadi mungkin dapat gambaran yang lebih tepat ya. Jadi awalnya komunikasi yang yang Iya. bagus ya, Iya. yang baik ya Bu ya, itu harus langkah efektifnya Iya. yang harus dijalani. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu sebagai kepala sekolah untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema itu yang terjadi selama ini? Tantangannya mungkin ketika gini, kita berhadapan gini dengan apa ya, dengan peraturan yang lebih tinggi kadang-kadang gitu ya, kita harus mengikuti yang mana nih gitu, tapi secara ini kan mungkin secara hati nurani kayaknya ini sebenarnya udah tepat gitu, tapi kadang-kadang bertentangan dengan mungkin peraturan yang formal gitu. Nah itu kadang-kadang ini harus apa sih yang saya ambil kayak gitu sih, Karena kita di instansi iya ya, Bu, kan ya, kita di jadi instansi kita prosedural pasti ya, ya Bu. prosedural, jadi kadang-kadang kan nggak bisa ngambil keputusan sendiri ini, walaupun saya udah punya keputusan pasti saya harus konsultasikan dulu gitu kan dengan yang lebih tinggi kedudukannya, karena untuk keputusan-keputusan tertentu tentu saja nggak bisa langsung gitu. Karena nanti kalau misalnya kita lihat dampaknya apa sesuai dengan aturan apa enggak itu, kita instansi sudah ada repotnya sih itu sih. Tantangannya ya, Bu, Iya, ya. kadang-kadang improvisasinya takutnya salah, apalagi misalnya ya penggunaan anggaran kayak gitu-gitu kan, kita perlu tahu-tahu begini dan misalkan kayak gitu juga ya, apa sih harus kita lakukan makanya. Jadi kalau misalnya kayak gitu kan kita harus konsultasi juga dengan atasan kita. Walaupun sebenarnya itu kasusnya dilema etika ya, Bu. Iya, benar iya, ini benar sama benar, ini Iya. benar, ini benar gitu. Iya, misalnya kita perlu nih benar ini gitu, udah benar nih karena kita rusak kan sebenarnya. Tapi Tiba-tiba di ini kan nggak ada gitu, boleh apa enggak gitu kan? Nah, Iya. benar juga gitu. Kita benernya harus ikutin FS benar, tapi ini kita penting juga gitu. Apa sih yang harus kita lakukan? iya, tantangannya Iya. mungkin seperti memang harus prosedural ya, Bu, ya, sesuai dengan peraturan, Iya. sesuai dengan apa yang sudah Iya. menjadi Iya. apa namanya target dan sebagainya. Iya. Harus sesuai. Iya. Padahal mungkin ada yang lebih penting dan Iya. sama-sama benar, Iya. sama-sama bisa. Sama-sama bisa sebentar. Baik, Bu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah schedule ya, tata kala ya, Bu, ya, dalam sebuah penyelesaian masalah yang kaitannya dengan dilema etika? Artinya gini, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat pada saat itu, atau Ibu memiliki schedule-nya atau jadwalnya dalam menyelesaikan masalah tersebut? Dilihat sih sebetulnya, jadi ada yang mungkin harus segera gitu kan, berarti kita harus selesaikan segera. Kalau masalahnya bisa ditunda, artinya maksudnya tidak urgen ya gitu ya, mungkin urgen atau tidak urgen ya. Kalau urgen memang harus segera kan diambil keputusannya. Tapi kalau misalnya tidak terlalu urgen tapi penting gitu, tapi nggak terlalu urgen gitu, berarti yang mungkin kita bisa lebih banyak waktunya gitu untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Dan pertimbangannya Iya, juga pertimbangan. bisa dilihat dari berbagai sisi ya, Bu, Iya. sehingga yang keluar itu keputusan yang memang terbaik. Iya. Seperti itu. Nah, bentuk atau prosedurnya seperti apa, Bu, untuk membuat keputusan tersebut? Prosedurnya seperti apa? Maksudnya? Prosedur Ibu nih membuat keputusan nih. Nah, prosedurnya langkah pertamanya apa? Gitu. Iya. Langkah keduanya apa? Hingga menghasilkan keputusan. Nah, pertama kan berarti tadi ya, nah saya punya masalah mencari data, mengumpulkan data semuanya, kemudian ya mungkin saya akan bicarakan juga dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan keputusan tersebut, mendengarkan dari semua sisi gitu ya istilahnya. Kalau misalnya perlu konsultasi dengan atasan, mungkin akan melakukan konsultasi dengan atasan, baru kita ngambil keputusan. Berarti cari dulu, Iya. mencari data yang Iya. relevan, kemudian
dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang memang terkait. Selanjutnya kalau memang perlu dikonsultasikan dulu dengan atasan ibu. Biasanya sih dengan pengawas atau dengan kasatpam kan gitu. Sehingga memang keputusan yang diambil itu memang benar-benar sudah menjadi keputusan yang terbaik ya, yang terbaik untuk sekolah. Baik Ibu, dari seluruh rangkaian pembicaraan kita ini, dari semua hal yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu kan dalam rentang waktu sekian waktu sudah menjadi kepala sekolah, tentunya Ibu sudah banyak mengambil keputusan-keputusan khususnya yang berkaitan dengan dilema etika. Nah, dari keputusan-keputusan yang Ibu pernah ambil, pelajaran apa yang Ibu dapat? Ya, pelajaran saya dapat kalau keputusan itu memang semua keputusan itu tidak boleh terburu-buru gitu ya ketika kita mengambil keputusan, karena ketergesa-gesahan itu mungkin akan menghasilkan keputusan yang jadi kurang tepat. Tapi kalau kita mungkin ngasih jeda, kemudian kita bicarakan dengan banyak orang ya, artinya lebih banyak orang yang terlibat, itu mungkin akan lebih baik itu keputusan yang diambil dibanding misalnya saya langsung sendiri aja one man gitu, kayaknya itu sih bukan saya sih gitu ya. Jadi kayaknya memang harus lebih banyak dikomunikasikan, digali lebih dalam ya, sehingga mungkin nanti keputusannya memang benar-benar ya diharapkan sih, walaupun tentu saja tidak semua keputusan itu akan menyenangkan semua orang kan ya, artinya membuat puas semua orang, tapi mungkin dengan kita berbicara lebih banyak atau berkonsultasi atau berdiskusi dengan lebih banyak orang, mungkin keputusannya itu menjadi lebih dapat diterima. Lebih banyak orang yang menerima gitu ya Bu ya. Jadi tidak boleh tergesa-gesa ya, harus dipikirkan, harus yang sesuai dengan tadi Ibu katakan bahwa tahapan-tahapannya mencari data dulu, kemudian komunikasi dulu, kolaborasi dulu, melihat sudut pandang orang gitu ya Bu ya. Walaupun Ibu pimpinan menerima masukan ya. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya, banyak wawasan dan pelajaran berharga yang saya dapat dari wawancara ini. Terima kasih Bu, mudah-mudahan Ibu selalu sehat untuk dapat selalu memimpin kami. Baik, terima kasih Bu. Sehat ya, jadi sukses amin, amin. Terima kasih Bu doa dan supportnya. Alhamdulillah saya kepala sekolahnya Ibu, jadi supportnya luar biasa. Saya kadang-kadang alhamdulillah ini rezeki saya gitu. Ya, kepala sekolahnya Ibu. Seperti itu Bu. Mohon pamit Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum.